Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Sri Ayanti dengan mata pelajaran geografi di sekolah tercinta SMA Handayani 1 Pamengpe. Pembahasan kali ini untuk kelas 11 IPS yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Silahkan simak baik-baik. Pertama yang dibahas yaitu tentang bioma. Istilah bioma digunakan untuk merujuk pada sebuah komunitas biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan yang berinteraksi satu sama lain dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan geografis yang luas. Pada suatu bioma, kita dapat menemukan tumbuhan dan hewan yang khas. Kemudian, bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas, dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Lalu secara sederhana, bioma dapat diartikan sebagai pengelompokan flora dan fauna pada suatu wilayah tertentu melalui metode ekologis terbesar. Bisa kalian lihat gambar berikut merupakan contoh dari bioma. Ada bioma gurun, bioma sauna, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tentunya juga flora dan fauna yang hidup di dalamnya pun akan berbeda. Adapun karakteristik bioma diantaranya yang pertama ada bioma dapat dikenali melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasinya. Yang kedua ada interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air, tanah, dan organisme-organisme pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Komunitas hidupnya cukup stabil, kecuali apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu. Yang kelima, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan vegetasi yang adapun di sini flora dan fauna. Ini adalah salah satu contoh gambar dari flora dan fauna Indonesia. Flora ini yang berkaitan dengan tumbuhan dan fauna yang berkaitan dengan hewan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna antara lain. Yang pertama, kondisi cuaca dan iklim atau klimat. Yang kedua, bentuk permukaan bumi atau faktor fisiografi. Kemudian yang ketiga, kondisi tanah baik sifat fisik dan kimiawinya serta kandungan air di dalamnya atau faktor edafik. Dan yang keempat, peran atau hubungan dengan makhluk hidup atau biotik. Adapun pembahasan tentang iklim atau klimat, iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan memengaruhi persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya sendiri. Beberapa unsur iklim itu antara lain suhu udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Sebagai contoh, menurut penelitian pada tahun 2003 hingga 2010, flora dan fauna di Swiss telah berpindah secara perlahan-lahan sejauh 8 hingga 42 meter ke arah yang lebih tinggi, sebagai bentuk adaptasi terhadap adanya perubahan iklim. Lalu fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Faktor ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah, seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Habitat yang berbeda, seperti bukit, dataran, atau lereng, memengaruhi distribusi tanaman dan hewan. Tanaman dan hewan yang ditemukan di kaki bukit berbeda dengan yang ditemukan di daerah atas perbukitan. Lalu edafik.
Faktor edafik atau tanah berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan meliputi tekstur, struktur, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Dan yang terakhir adapun biotik, manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan sifat, diantaranya menjaga kelestarian dengan cara membuat cagar alam dan suaka marga satwa, atau dengan merusak kelestarian dengan melakukan penebangan pohon dan pemburuan liar. Sekian pemaparan materi kali ini mengenai flora dan fauna. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.